Keributan atau kegaduhan mulai terjadi ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Menteri Ida Fauzia bersikukuh untuk mempertahankan Permenaker ini. Beliau merasa dia sudah menindaklanjuti perintah undang-undang peraturan pemerintah. Assalamualaikum kawan baik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Nur Iswan Channel itu mau bahas tentang isu yang paling panas dalam kurang lebih 3 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir, yaitu tentang JHT, jaminan hari tua. Keributan atau kegaduhan mulai terjadi ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022, di mana dalam klausul tersebut disebutkan bahwa pekerja baru bisa mendapatkan atau menarik manfaat tunainya sekaligus pada usia 56 tahun. Permenaker nomor 2 ini tahun 2022 menggantikan Permenaker sebelumnya yang ditandatangani oleh Menaker sebelumnya, yaitu nomor 19 tahun 2015, di mana JHT bisa ditarik pada usia berapapun 1 bulan setelah PHK terjadi. Nah, kita ingin tahu sebenarnya akar masalah ini di mana sih, sehingga serikat pekerja bersikap agak keras meminta peninjauan kembali, bahkan meminta Menteri Tenaga Kerja mencabut. Dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Ida Fauzia bersikukuh untuk mempertahankan Permenaker ini karena beliau merasa dia sudah menindaklanjuti perintah undang-undang peraturan pemerintah. Mari kita lihat. Jadi semua ini bermula dari undang-undang tahun 2004 nomor 40. Di dalam klausul undang-undang tersebut, pemerintah diamanatkan untuk memberikan jaminan sosial secara nasional. Salah satunya adalah jaminan sosial terhadap pekerja. Nah, amanat undang-undang itu memberikan poin agar pemerintah melalui badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja untuk memberikan setidaknya 4, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun. Nah, pada tahun ketika Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu ditetapkan oleh DPR, ada tambahan baru melalui pasal 46A Undang-Undang Ciptaker, di mana buruh berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS TK. Nah, Undang-Undang nomor 40 itu, kawan baik semua, tahun 2004, kemudian ditafsir yang berhubungan dengan isu panas ini, ditafsir dengan 2 peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Ini kawan baik harus mengikuti rentetan regulasinya supaya lebih memahami dengan jernih.
Kemudian PP nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Dan kemudian baru-baru ini tahun lalu 2021 PP nomor 37 tahun 2021. Biasanya peraturan pemerintah itu adalah menindaklanjuti perintah undang-undang. Jadi aturan lebih teknis. PP nomor 37 tahun 2021 itu adalah tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, mari kita kupas sedikit lagi. Jadi yang pertama tentang usia pensiun. Kenapa Bu Menaker atau sebut saja Menaker menetapkan usia pensiun dulu 56 tahun? Karena ia mengikuti perintah PP nomor 45 tahun 2015, yaitu untuk pertama kali usia pensiun itu 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun usia pensiun selama penambahannya 1 tahun selama 3 tahun gitu. Nah, di mana perdebatan terjadi? Ya kembali ke yang tadi itu. Kan kalau orang kehilangan pekerjaan atau di PP nomor 37 tahun 2021, ketika orang, isunya kan begini, orang kehilangan pekerjaan pada saat usianya itu belum mencapai pensiun. Kalau di negara barat seperti di Kanada, itu memang jaminan kehilangan pekerjaan itu mungkin disebut sebagai unemployment insurance. Jadi orang yang kena layoff atau PHK, dia bisa. Nah, sepertinya Undang-Undang Ciptaker itu mengadopsi itu, apalagi di masa pandemik. Nah, pemerintah memberikan bantalan. Jadi di satu sisi Menaker itu jaminan hari tuanya bisa diambil sekaligus pada usia 56 tahun. Gimana untuk menjawab kehilangan pekerjaan tadi? Para pekerja bisa mendapatkan melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi baik, kita lihat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu ada 3 di dalam PP tersebut, yaitu manfaat tunai, artinya bisa ditarik secara tunai, kemudian diberikan akses informasi lapangan pekerjaan, dan peningkatan skill atau pelatihan. 3 ini. Yang problem itu mengenai manfaat tunai itu kapan sih bisa ditariknya. Nah, balik lagi, Permenaker nomor 2 tahun 2002 itu nggak bisa diambil kalau kehilangan pekerjaan, karena kehilangan pekerjaan itu udah ada bantalannya nih dengan JKP tadi. Biarin aja jaminan hari tuanya diambil pada usia 56 tahun. Nah, menurut pekerja itu tidak fair. Gitu, itu tidak fair. Karena jaminan kehilangan pekerjaan itu yang bantalan selama 6 bulan, jadi manfaat tunainya itu diberikan hanya dalam waktu 6 bulan dengan komposisi 45%, 3 bulan pertama, kemudian 25% 3 bulan berikutnya. Nah, menurut mereka nggak akan tahan kalau selama 6 bulan seperti diskusi saya bersama Serikat Pekerja Nasional kemarin. Kemudian mekanismenya juga dipandang masih terlalu ruwet gitu. Nah, ini 2 kutub ini. Pekerja menginginkan jaminan hari tua itu diambil sekaligus pada usia berapapun. Menaker bersikukuh JHT itu hanya boleh diambil pada saat 56 tahun. Nah, sepertinya perbedaan ini sederhana, tapi tidak sesederhana yang dibayangkan karena harus mengurut kepada undang-undang, PP, dan Permenaker itu sendiri. Mudah-mudahan kedua pihak ini bisa bertemu nih. Seperti dulu tahun 2015, Menteri Hanif Dahiri, Presiden Jokowi dibantu oleh Dirut BPJS TK ketika itu
Dan Serikat Pekerja akhirnya melakukan kompromi melalui PP nomor 19 tahun 2015. Mudah-mudahan Bu Menaker dengan perwakilan Serikat Pekerja segera bertemu nih untuk melakukan kompromi ketimbang diselesaikan seperti dianjurkan oleh Menaker melalui judicial review atau mungkin melalui proses hukum, karena itu saya kira terlalu panjang. Sementara Serikat Pekerjanya juga ada beberapa pihak dari Serikat Pekerja itu juga udah memberikan ultimatum. Demikian kawan baik semua, mudah-mudahan itu bisa menjelaskan akar permasalahannya dari mulai perintah undang-undang, kemudian ada Undang-Undang Ciptaker, ada peraturan pemerintah, ada Permenaker. Sebagaimana semboyannya Nur Iswan Channel, mari kita melihat persoalan ini dengan jernih sambil menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.